Mudah-mudahan masih semangat ya. Walaupun malam-malam kayak gini, luar biasa loh. Ternyata masih antusias untuk belajar atau sekedar sharing ya gitu ya. Dengar-dengar sharing dari aku. Well, aku izin dulu ya untuk share screen dulu. Oke, terima kasih ini sudah menjembatani sesi ini dari Maging dan sesi hari ini malam ini itu judulnya adalah Developing Character for Children Illustration. Nah, kenapa sih topik ini aku ambil? Sebenarnya dari aku sendiri memang sejak pandemi ya, sejak pandemi lebih banyak berkecimpung atau lebih banyak apa ya di akhir-akhir ini tuh lebih fokusnya ke children illustration dan banyak sekali kenalan-kenalan dan juga klien-klien yang memang akhirnya uh, muaranya tuh ngerjain children illustration. Nah, aku sendiri sebenarnya itu udah dari sebenarnya dari sekolah ya, dari sekolah udah sering ini jadi hobi. Jadi gambar tuh jadi hobi aku dari kecil bahkan dan mulai coba seriusin itu justru pas kuliah. Nah, di di masa kuliah itu aku sempat beberapa kali itu jadi freelancer eh, di Alex Media Kumputindo. Jadi kalau misalkan ada yang pernah tahu Alex Media Kumputindo, itu salah satu penerbit dari Gramedia ya, yang banyak mengeluarkan komik-komik. Tapi saat itu aku bukan komik sih memang, tapi waktu itu adalah CD pembelajaran. CD pembelajaran untuk anak TK tentang pentingnya sikat gigi. Gitu. Terus juga sempat juga sama penerbit Erlangga ngerjain buku bahasa Indonesia untuk SD dan SMP. Jadi memang waktu kuliah dulu itu banyak offering freelance-nya itu lebih di edukasi ya untuk anak-anak. Karena memang background aku waktu S1 itu lebih ke pendidikan. Jadi relate tuh aku juga pas skripsi itu juga justru uh, lebih banyak bikin buku cerita bergambar untuk anak tapi based on kurikulum sekolah dasar nasional gitu. Jangan tanya tahunnya ya, udah lama banget. Oke, kita mulai aja untuk developing karakter for children illustration. Jadi, gimana sih cara membangun karakter yang eh, mudah diingat sama pembaca, sama orang yang lihat gitu ya, terutama untuk anak-anak gitu. Nah, sebelumnya kita ini dulu nih, bentar kok. Kita harus tahu pembagian usia anak-anak. Nah, ada infants itu sampai 1 tahun lah untuk anak-anak ini kalau teman-teman uh, sadari ya, tentunya sadari lah ya. Kalau sampai 1 tahun kan tentunya belum bisa baca ya, gitu ya. Terus penglihatan juga belum ya, tapi mungkin ada beberapa warna yang sudah menarik perhatian mereka. Eh, Mereka juga biasanya lebih banyak dibacakan sama orang tuanya. Toddler 1 sampai 3 tahun juga sebenarnya sama. Tapi untuk development warna yang ditangkap di mata itu sudah lebih kompleks dan lengkap. Jadi pastikan kalau misalnya nih kalau bikin karakter untuk usia-usia 1 hingga 3 tahun, buatlah dengan warna-warna yang memang lebih kompleks dan menarik di usia mereka. Untuk baca juga sebenarnya belum bisa.
Tapi ada beberapa anak, kalau sekarang kan usia-usia 3 tahun itu sudah banyak yang sekolah, sudah terpapar juga dengan video-video gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada beberapa perbendaharaan kata yang mereka justru sudah paham atau mereka memang ingin pelajari serap gitu ya. Nah, usia-usia segini tuh cepet banget nih untuk menyerap perbendaharaan kata karena mereka juga lagi sedang belajar kata-kata dan bahasa. Nah, kemudian untuk preschoolers itu 4 sampai 5 tahun. Ini sudah masuk ke masa taman kanak-kanak ya. Biasanya mereka sudah bisa baca gitu ya, beberapa sudah bisa baca, terus mereka juga sudah mulai mengerti cerita gitu. Jadi pastikan di usia ini ceritanya itu sudah eh, apa ya yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi jangan sesuatu yang di luar dari sekitar mereka sehingga mereka nanti nggak ngerti nih sama ceritanya. Kemudian untuk middle childhood 6 sampai 11 tahun. Ini sudah sekolah, biasanya adalah sekolah dasar. Nah, di sini juga ceritanya sudah mulai kompleks nih, tapi tetap biasanya masih hal-hal yang di sekitar mereka. Biasanya bisa ditambahi dengan fantasi gitu ya, segala sesuatu yang sifatnya itu hayalan gitu. Kemudian yang teens itu 12 sampai 14 tahun. Ini sebenarnya sudah masuk remaja. Jadi ceritanya pun nggak bisa nih kita bikin sama yang kayak 6 sampai 11 tahun. Dan di yang teens ini juga udah mulai perhatian sama eh, apa yang dikenakan si karakter di cerita tersebut. Jadi pastikan kita membuat karakter itu dengan eh, apa ya bisa dibilang tuh atribut yang mereka gunakan itu harus yang memang dianggap keren sama mereka gitu relate sama mereka. Nah di Young Teens ini karena ceritanya sudah mulai kompleks ini bisa ditambahkan cerita-cerita yang sifatnya tanda kutip eh, drama gitu ya itu boleh di Young Teens. Kemudian teenagers itu 15 sampai 17 tahun. Ini sudah benar-benar remaja nih. Jadi tentunya ceritanya pun akan mungkin kalau teman-teman bisa perhati ini biasanya serial-serial remaja gini sudah mulai dibubuhi cinta-cinta gitu ya. Jadi karakternya pun gitu ya harus karakter yang bisa menjadi diidolakan oleh para pembaca gitu. Jadi ini adalah demografi ya usia anak-anak di mana kita bisa bagi ini lalu kita bisa menentukan kira-kira dengan cerita pada usia-usia tersebut karakternya tuh akan bagaimana ya gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin special visual intelligence, kecerdasan bagaimana mereka melihat suatu bentuk ya dari kacamata mereka di usia tersebut. Nah, di 1 3 tahun udah pasti sih sebenarnya ini kita gambar nggak perlu harus yang benar-benar eh, asli mirip banget gitu ya, nggak perlu. Ya, 1 sampai 3 tahun itu bahkan sesuatu yang sederhana, bahkan buat yang lingkaran-lingkaran gitu ya, atau bentuknya apa stickman-stickman gitu ya. Yang penting ada warna-warna yang mencolok tapi jangan terlalu meriah gitu ya. Kemudian 3 sampai 4 tahun. Nah, itu kita bisa gunakan apa namanya bentuk-bentuk yang sederhana ya. Kalau tadi 1 3 tahun sebenarnya random gitu ya. Karena dari mereka sendiri kalau ngomongin
bagaimana mereka melihat visual gitu ya. Mereka tuh belum benar-benar terdevelop dengan baik gitu ya. Kadang dengan coret-coretan aja mereka bisa menghayal sesuatu gitu ya. Uh, Tanpa harus kita bikin itu jadi sesuai seperti aslinya. Nah, tapi kalau di 3-4 tahun ini kita sudah mulai memasukkan bentuk-bentuk yang sederhana ya dengan lingkaran, dengan persegi panjang, segitiga dan lain sebagainya. Nah, di 4-5 tahun dengan apa namanya bentuk-bentuk sederhana tersebut, kita bisa mulai masukin detail-detail di sana. Kemudian 5-6 tahun kita sudah mulai bisa menambahkan simbol-simbol. Misalnya, oh bunga gitu ya. Biasanya yang menggunakan bunga atau pakaian yang ada bunganya, atribut yang menggunakan bunga atau pita itu lebih ke perempuan gitu ya. Terus yang anak cowoknya misalnya warna-warna yang lebih kalem kayak biru, hitam gitu itu abu-abu itu lebih yang ke cowoknya. Terus bentuk tas yang kotak, oh betul itu tas kerja gitu. Terus apalagi ya, eh, kalau kita ngomongin binatang peliharaan, kuping yang segitiga dengan ada kumis, oh itu kucing. Gitu. Jadi ada mulai ada simbol-simbol, tapi nggak terlalu yang complicated, cukup sederhana, tapi sudah menunjukkan bahwa itu merujuk ke suatu bentuk atau makhluk hidup gitu. Nah, di children style sebenarnya pada saat kita membuat gambar karakter gitu ya, kita bisa bagi nih menjadi 3 bagian ini. Yang pertama itu ada traditional look. Jadi meskipun kita menggunakan digital tools, tapi kita menggunakan faedah-faedah gitu ya. Itu layaknya seperti kita menggambar dengan tradisional. Seperti kalau di gambar ini kalau teman-teman perhatikan lagi, ini seperti menggambar dengan cat air, gitu. Nah, ini bisa kita gunakan stylenya seperti menggunakan traditional looks. Bisa seperti cat air, cat minyak, marker atau spidol, gitu ya. Atau tinta Cina yang lebih tebal ngeblok itu warna hitam, itu juga bisa. Atau yang bentuknya adalah cartoon style. Dia lebih apa ya, lebih thick ya, lebih thick garis-garisnya, terus lebih clean gitu ya. Terus jelas matanya besar gitu ya, warnanya lebih keluar. Nah, itu lebih masuk ke cartoon style. Atau lebih ke whimsical look. Jadi warna-warna atau bentuknya itu mengarah ke sesuatu yang fantasi gitu. Eh, Kadang ada perpaduan warna-warna yang nggak biasanya atau bisa menambahkan atribut-atribut yang sepertinya itu hayalan. Gitu. Itu bisa masuk ke whimsical look. Nah, yang mana nih yang bisa saya pakai kalau saya mau membuat sebuah karakter gitu ya? Bisa mana aja? Yang pasti disesuaikan dengan usia yang akan menjadi audiens kita, yang akan membaca cerita tersebut dari karakter yang akan kita buat. Nah, ini beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat nih, ya. Kalau teman-teman lihat The Secret Garden, ini kan kayaknya semuanya serba tradisional ya, kayak dengan ada cat airnya, ada dengan spidol, gitu. Bahkan kan kayaknya seperti cat air ya. Kemudian ada yang kamera full of pieces. Ini juga sebenarnya lebih ke traditional looks ya sebenarnya. Dan ini very simple ya. Terus yang
Jolis Kontes Poulet Petits. Ini yang kayak Cats in the Boots ya. Ini lebih ke musical. Jadi fantasi ya. Sesuatu yang memang hayalan di luar dari semestinya. Tapi ini sangat menarik. Lihat di warna-warnanya gitu ya. Terus bentuk karakter babinya, karakter kucingnya, ini kan juga mesti didevelop ya. Kalau teman-teman juga lihat di belakang sana itu ada dua karakter anak. Nah, itu juga itu eh, tidak serta-merta langsung dia bikin gitu aja ya, tapi juga disesuaikan dengan pembacanya. Terus kemudian ada Paw Patrol. Ini kayaknya udah tahu semua ya. Nah, ini lebih ke kartun ya, kartun style ya. Matanya besar-besar, warnanya lebih bold gitu ya, gambarnya lebih clean. Nah, di sini nggak ada yang lebih bagus yang mana, yang kurang yang mana, nggak. Kita nggak ngomongin itu, tapi bahwa ini ada beberapa style dan teman-teman bisa gunakan yang mana aja yang sesuai dengan gayanya teman-teman. Sehingga misalnya teman-teman mau, aku lebih suka yang tradisional nih. Nah, tapi temuin nanti teman-teman bisa temuin sendiri gitu ya. Mau gayanya gimana? Atau sebenarnya teman-teman pengen yang kartun juga gitu. Warnanya lebih bold ya silahkan. Tinggal nanti gayanya gimana. Ternyata pengen kartun tapi matanya nggak mau terlalu gede-gede, ya nggak apa-apa juga bisa. Oke. Nah, ini tools dan medianya yang bisa teman-teman gunakan. Itu ada tradisional, ada digital. Tradisional tuh bisa pakai apa? Apa saja sih? Ada pastels. Pastel tuh kalau teman-teman suka bilang krayon, ya walaupun krayon itu sebenarnya nama nama merek ya, tapi ini bisa disebut pastel lah sebenarnya. Kemudian ada cat poster, ada cat akrilik, ada marker atau spidol, ada cat air. Nah, ini bisa teman-teman coba explore di sini. Kalau yang memang suka tradisional. Untuk yang digital, teman-teman bisa menggunakan Procreate, Adobe Fresco, Adobe Photoshop, atau beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang tuh gampang banget ditemuin dan di-download di uh, Play Store maupun App Store. Nah, cuma suggest aku sih ya, ketika teman-teman ingin belajar digital, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau aku boleh kasih saran, teman-teman juga jangan tinggalin belajar tradisionalnya. Karena apa? Gitu ya. Karena dengan tradisional itu teman-teman tuh akan belajar gimana membuat coretan yang sesuai. Bagaimana teman-teman bisa eh, berlatih kepada eh, bagaimana suatu gambar itu tuh bisa salah dan teman-teman harus perhatikan lagi gitu. Maksud maksud aku gini, ketika di digital sekarang kan sangat mudah ya. Ketika kita bikin gambar terus kita salah, kita tinggal undo. Itu langsung hilang gitu. Terus kita bisa mulai lagi. Tapi kalau di tradisional, ketika teman-teman mulai kemudian salah, teman-teman nggak bisa langsung undo gitu aja, ya kan? Apalagi kalau misalnya sudah sepertiga jalan nih sebenarnya gitu. Nah, dengan begitu teman-teman itu akan dipaksa untuk lebih kreatif. Gimana nih yang tadi salah bisa diperbaiki tanpa harus media gambarnya dibuang atau diulang. Kadang kita males ya, udah mulai sepertiga atau bahkan mulai setengahnya gitu ya. Terus tiba-tiba salah, aduh, kalau sampai mulai dari awal lagi males banget nih gitu ya. Akhirnya kita dipaksa untuk kreatif ya. Entah kalau misalnya ini terkait dengan pewarnaan yang salah, gimana kita bisa memblok warna tersebut atau misalnya ada garis yang salah.
Kayak dulu aku pas lagi zaman-zaman sekolah SD gitu ya, lagi gambar, suka banget dikerjain sama temen. Ya, didorong lah, tiba-tiba pura-pura kesenggol lah, akhirnya garisnya jadi kecoret gitu ya. Atau ada yang salah gitu akhirnya. Nah, tapi dengan begitu kita jadi bukan apa ya, kita jadi terbiasa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan kita juga bisa melatih garis kita, ya. Instead kita belajar di digital dengan kita langsung apa namanya, menarik garis di atas kertas dengan alat gambar, spidol, pensil, kuas gitu ya. Itu kita akan dapat feel-nya. Oh, narik garis lurus tuh kayak gini, tekniknya tuh gini gitu ya. Oh, kuas, kuas itu begini ya. Karena kuas itu macam-macam loh. Bukan bentuk, ya bentuk aja udah berbeda-beda ya. Dan itu bisa menghasilkan eh, goretan yang berbeda, coretan yang berbeda. Kuas kan ada yang lancip di atas, ada yang dia kotak gitu ya, ada yang dia itu seperti apa ya, bulat gitu ya, atasnya bulat gitu ya. Itu macam-macam. Itu masih ngomongin bentuk kuasnya. Ada lagi bahan kuasnya. Ada yang dari nilon, ada yang dari kayak serat bambu gitu ya. Ada yang dari apa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Ya, itu pun nanti ketika diaplikasikan di kertas, itu pun hasilnya beda-beda. Nah, ketika kita sudah mendapatkan eksplorasi, kita dapat feeling melakukan itu semuanya, pada saat kita shifting ke digital, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena digital pun sekarang banyak mengakomodir uh, brush, ya, mereka sebutnya brush ya, itu layaknya tradisional brush. Jadi kalau yang udah biasa digital pasti tahu tuh ya, banyak macam-macam brushnya gitu. Bahkan ada yang dijual. Nah, salah satu yang ambil contoh misalkan brush watercolor gitu ya. Nah, kalau kita tuh nggak tahu apa ya, karakteristik kuasnya watercolor, maka ketika kita pakai itu di digital, kita tuh kayak nggak dapet feel-nya. Akhirnya kita cuman eh, warnain, layaknya kita warnain kayak pakai spidol gitu, kanan kiri aja. Padahal sebenarnya secara karakteristik dia nggak begitu. Dia pakai satu arah misalnya, atau uh, ketika satu arah terus di ujung itu ada penekanan dikit supaya nanti akan ada airnya tuh menggumpal di ujung. Nah, gumpalan air di ujung itu akan memberikan warna yang berbeda. Apalagi kalau ketemu warna yang lain, itu juga nanti akan menghasilkan perpaduan warna yang bagus. Ya, bisa sih itu nanti teman-teman coba explore sendiri akhirnya ketemu gitu ya. Tapi akan berbeda kalau teman-teman udah belajar yang tradisional, terus ke situ itu akan lebih gampang dan lebih kayak wow gitu ya. Ini jadi lebih mudah loh gitu. Karena memang digital ini memudahkan kita ya. Ketika yang biasa menggunakan tradisional, terus akhirnya pakai yang digital gitu. Jadi toolsnya apa aja ya sebenarnya ya, bisa bisa dilakukan, bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau aku sendiri lebih sering pakai Procreate sama Adobe Fresco, tapi lebih banyak Procreate. Nah, pada saat kita mencoba mendevelop karakter melalui figur dan sifat-sifat karakter yang ada, yang mau akan kita buat gitu ya, pastikan ya. Secara fisiknya dulu, figur fisiknya dulu nih. Kita mau cewek atau cowok gitu ya. Terus tua atau muda. Nah, lebih spesifik itu akan lebih bagus lagi. Misalnya, oh saya pengen cewek tapi usia 10 tahun. Nah, sehingga kita akan banyak melakukan riset dan ngambil referensi
dari anak-anak perempuan usia 10 tahun. Kemudian pendek atau tinggi. Nah, pendek tingginya juga nanti kita akan sesuaikan nih. Pendeknya anak umur 10 tahun atau tingginya anak 10 tahun. Terus, apakah dia gemuk, apakah dia kurus, apakah dia proporsional, apa dia tidak proporsional. Proporsional ini jelas ya, biasa kan ada, kalau teman-teman coba cek aja nanti googling gitu ya, ada pembagian proporsi tubuh manusia gitu ya. Tapi dalam membentuk suatu figur atau karakter gitu ya, kadang nggak proporsional pun nggak apa-apa gitu. Yang misalnya bahunya lebih lebar atau pinggulnya lebih besar, kakinya lebih kecil, atau kakinya lebih besar, kepalanya kecil. Itu bukan hal yang salah gitu ya. Itu hal yang bisa dilakukan pada saat kita membuat suatu karakter. Terus etiknya. Etiknya juga ini semakin spesifik, semakin oke nih, karena jelas nih. Kalau tadi kita ngomongin anak perempuan 10 tahun, etiknya apa? Asia atau bule kah? Gitu ya. Dan macam-macam lagi. Nah, itu kalau misalkan ini teman-teman bikin karakter sendiri ya, lagi pengen bikin karakter sendiri, tulis aja apa yang dibayangin gitu. Apa yang dimau gitu ya. Oke mau cowok, oke mau umur 12 tahun. Aduh pengen yang nggak tinggi, nggak pendek gitu, sedang aja. Terus gemuk gitu misalnya. Nggak proporsional, misalnya besar di paha gitu. Etniknya, etniknya misalnya Asia gitu. Nah, tambahin apa lagi? Rambut gitu. Rambutnya mau yang keriting, warna rambut mau yang biru misalnya gitu. Sah-sah aja gitu. Semakin teman-teman buat semakin banyak, semakin mudah pada saat kita memvisualisasikan itu menjadi gambar. Nah, ini dari segi figurnya ya, fisiknya ya. Lalu dari segi ciri-cirinya, uh, nggak maksudnya dari sifat karakternya. Nah, misalnya apakah dia pemberani, ataukah dia penakut misalnya, atau dia itu tipe yang pemimpin, atau dia yang malu-malu gitu ya, atau yang keris nih, aduh orangnya pengen tahu kepoan gitu, atau orangnya berantakan, males gitu ya, atau dia gampang sedih, atau dia orangnya serius banget gitu, atau orangnya yang aneh itu juga boleh, atau pemalas, apapun tulis tulis sehingga paduan antara si uh, fisik tadi dengan sifat ini akan kita blend, lalu kita visualisasikan, akhirnya menjadi sebuah bentuk gambar karakter. Nah, kalau misalnya teman-teman menjadi ilustrator dari penulis lain, misalnya gitu. Nah, penulis lain ini uh, silahkan teman-teman bisa gali terus aja ininya, apa namanya, sebanyak-banyaknya gitu. Uh, Sorry tadi. Oke, gali terus dari si klien kita misalnya kita, atau orang yang mengajak kerjasama sama kita. Semakin banyak itu akan semakin mudah dan menghindari revisi dari mereka. Yes. Nah, tambahan lagi nih, masa waktunya. Nah, karakter ini tinggal di masa sekarang, di masa depan, atau di masa lalu. Kalau sekarang, apakah benar-benar di tahun ini, 2023, atau pakai periode? Ya, pokoknya dia tinggal antara tahun 2020 sampai 2023, gitu.
Sebenarnya kalau ngomongin 5 tahun aja itu ada perbedaan, ada perbedaan gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak. Tren itu, fashion itu mungkin ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Sehingga kalau kita bikin karakternya, ngomongin Karen misalnya 2020 sampai 2023 gitu ya, maka fashion atau atribut-atribut yang mau kita kenakan itu kemungkinan nggak jauh beda lah gitu. Atau kalau misalnya ternyata ini karakternya adalah karakter yang ada di masa depan. Nah, pastikan lagi. Misalkan kalian itu tadi kolaborasi atau klien dari penulis gitu ya. Tanyain masa depan di tahun berapa? Oke, karena masa depan itu kan sesuatu yang bentuknya adalah hayalan ya. Karena kita tidak memastikan masa depan ya. Jadi, let's say 2050. Tanya lagi, di 2050 itu bayangannya kayak apa? Gitu. Nah, 2050 juga tanya dulu, 2050-nya Indonesia atau di luar negeri? Kalau luar negeri, yang mana? Negara apa? Gitu. Terus tadi ngomongin kondisinya apa di masa depan itu? Apakah futuristik atau justru mereka kembali back to nature karena ada perang atau ada bencana alam atau lain sebagainya. Atau past. Past ini berarti kan masa lalu. Pastiin lagi tahun kapan sih? Gitu. Apakah uh, tahun sebelum kemerdekaan RI gitu ya misalnya, atau tahun 1800-an atau tahun zaman-zaman Majapahit gitu ya. Itu juga silahkan dipastikan. Dan kalau itu di luar negeri pun juga pastikan lagi. Karena kalau ngomongin pas itu sebenarnya lebih gampang. Karena kita bisa uh, apa namanya research-nya gitu ya. Itu semuanya ada di Google kan. Itu tinggal cek aja fashion tahun 1920-an gitu ya. Kayak apa sih uh, orang-orang di zaman Majapahit itu bajunya gimana sih? Terus bangunan-bangunannya tuh banyaknya tuh apa sih? Nah, itu kan sebenarnya gampang ya. Nah, di situ kita akan lebih mudah memvisualisasikan. Ya, jadi dari yang fisik, sifat, sama timeline, waktunya. Itu akan memudahkan banget kalian, terutama kalau kalian sudah mulai punya klien atau punya orang yang ngajak kolaborasi. Itu akan memudahkan kalian meminimalisir yang namanya revisi. Nah, ini eh, apa tadi etnik ya? Etnisnya apa sih? Gitu ya. Apakah Asian, Negroid, Caucasian, Australoid, gitu ya. Nah, itu teman-teman silahkan cari gitu. Sekarang kan gampang banget ya gitu. Orang tinggal Google, cari informasi, ada visualnya, gitu ya. Bisa di Google Image, bisa di Pinterest, gitu ya. Kayaknya banyaklah source-nya sekarang. Cuma suggest aku sih, kalau teman-teman mau research gitu ya, better research-nya itu pakai foto-foto real, gitu ya. Sehingga kita nggak ke distract sama style gambar orang lain. Misalnya ngomongin negro nih. Terus kita researchnya malah atau kita cek-ceknya eksplorasinya gambar-gambar ilustrasi orang lain yang gambar etnis negro. Nah, kalau kita melihatnya banyak ke situ, kita tuh akhirnya jadi terpengaruh sama style gambarnya orang itu. Apalagi kalau kita belum punya style yang eh, kita pegang banget gitu, yang kita banget, kita masih dalam pencarian mencari style nih gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi better gunakan foto-foto yang real. Dari situ kita udah deh tinggal create sendiri, kita explore sendiri, kita tingkatin kreativitasnya kita untuk kita bisa ngebangun karir. Nah, lalu kemudian jangan lupa dalam membangun karakter kita udah dapet nih bentuknya kayak gini. Pastikan biasanya pakai
apa namanya, hmm, apa istilahnya dia? Gambarnya itu biasanya kan sesuatu yang normatif ya. Biasanya berdiri gitu, lagi berdiri tegap gitu ya, yang benar-benar kelihatan nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kita juga harus bikin gak cuma begitu aja, tapi kita juga harus bikin karakter kita itu bergerak ya, mulai dari dia lagi lompat, lagi jalan, lagi duduk gitu ya, atau lagi apapun lah yang bentuknya adalah movement gitu. Jadi ada posturnya dia yang nggak cuma berdiri aja, tapi ada juga gesturnya dia juga, misalnya tangannya sambil mengepal, tangannya sambil menopang dagu gitu. Kita harus bisa bikin beberapa eh, karakter kita dalam postur, gestur, movement yang beda-beda. Terus kita coba bikin terus. Supaya apa sih? Supaya karakter ini kan sesuatu yang baru kita bikin nih. Nah, kalau kita biasain kita bikin terus dalam bentuk-bentuk yang berbeda, maka itu akan memudahkan kita untuk mendapat konsistensi si karakter tersebut. Makanya suka pernah lihat gak kalau karakter ini lagi berdiri begini, pas lagi dia lagi mau lari kok beda lagi ya mukanya ya gitu ya. Oh terus pas lagi dia lagi jalan kok agak beda nih, kakinya agak gede nih gitu, misalnya gitu. Nah itu menghindari yang kayak gitu-gitu. Nah ini juga berlaku untuk hewan ya gitu. Kalau misalnya ikan pun itu kan juga gerakannya walaupun cuma gitu-gitu aja ya. Teman-teman bisa buat karakternya itu mungkin uh, ada movement dia yang mungkin dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sama untuk animals yang lain, anjing, beruang, burung, dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman udah dapet tadi karakternya ya, terus etnisnya kayak gimana, bentuk dia gerakannya kayak gimana udah terbiasa lah gitu ya. Teman-teman jangan lupa sebenarnya yang ini harus dipikirkan, yaitu propsnya dia. Tadi kalau aku bilang tuh atribut di awal. Jadi misalnya uh, ada aksesoris apa sih yang benar-benar menciri khaskan dia. Kalau kayak Conan kan, Conan detektif Conan tuh itu kan ada kacamatanya yang gede gitu. Terus bajunya yang si kupu-kupu ya, apa ya si kupu-kupu gitu. Terus uh, kalau dia pakai senjata, senjata yang kayak gimana? Terus kalau dia um, ya apapun lah ya yang dia gunakan ya, gitu ya. Baik itu misalkan sepatu, sepatunya mau dibikin yang khas gitu, yang unik gitu ya, silakan. Atau bentuknya pattern gitu juga silakan. Atau sesuatu yang consumables, sesuatu yang bisa dimakan gitu ya. Misalnya eh, karakter ini sedang makan sesuatu gitu ya. Nah, makan sesuatunya itu apa sih eh, yang bisa menciri khaskan dia? Kayak Doraemon itu kan sukanya makan dorayaki gitu. Terus garnish, garnish ini sebenarnya bukan kayak makanan ya, tapi sesuatu yang menambahkan, bisa dari latar belakangnya atau hal-hal yang menambahkan apa yang dia apa yang melekat dari dia gitu. Ini bisa anything ya, disesuaikan dengan ceritanya pastinya. Nah ini contoh aja, props ini
kalau dalam suatu gambar gitu ya, itu si karakternya itu eh, pakai benda tersebut, si kacamata atau si apa namanya nih, candy-nya nih permennya lagi didudukin sama dia gitu, atau sesuatu yang em, dia bisa makan gitu, atau tadi garnish itu cuman kayak props-props tambahan aja. Ini kalau kita ngomongin satu kesatuan penuh gambar gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengemphasize karakter kita. Seperti misalnya matanya mau kita sipit banget atau matanya cuma titik. Itu kan juga sebenarnya sesuatu yang bikin jadi berbeda suatu karakter tersebut. Untuk kita gedein. Terus rambutnya, rambutnya mau kita warnain yang aneh, warnanya ungu gitu misalnya. Atau rambutnya kayak kalau teman-teman tahu Dragon Ball apa Gokunya tuh kan rambutnya lancip-lancip ya kan gitu. Itu kan sesuatu yang mengemphasize karakter tersebut sehingga kita tahu oh yang kayak gitu tuh si Dragon Ball gitu ya. Terus uh, proporsi badannya kalau digede-gedein banget, kecil-kecilin banget, kurus-kurus banget, bungkuk-bungkuk banget, nah kayak gitu ya. Gitu. Terus atribut, nah atribut juga sama ya kayak tadi ya sebenarnya tambahan. Misalnya tadi pakai topi, pakai kacamata, dan sebagainya. Nah ini biasanya aku kalau mau mulai itu biasanya mulai dari sketsa dulu. Nah sketsa ini biasanya ya disesuaikan dengan ceritanya. Nah ini bentuk bagaimana aku membuat sebuah karakter udah dapat nih misalnya gitu ya terus kita mau bikin movementnya gitu ya biasanya aku mulai dari sketsa yang bulat-bulat tadi lalu kemudian dibikin detailnya sampai akhirnya nanti sketsanya dihapus atau dihilangkan terakhir tentunya adalah pewarnaan ini kita lewat aja ya exercise-nya ya ini juga kita lewat aja nah ini color harmony biasanya kalau color harmony itu yang paling aman kan sebenarnya kita akan pakai warna-warna di sebelah-sebelahnya. Misalkan kalau di sini kalau teman-teman lihat sebelah kanan itu ada warna pink, maka kombinasi yang paling aman adalah gradasi atau shade orange-nya atau gradasi shade si ungunya gitu ya. Nah, itu akan lebih aman. Tapi itu jadi biasanya akan monoton. Untuk karakter-karakter untuk teenagers ini kayaknya lebih cocok. Tapi kalau karakter-karakter untuk yang anak-anak tadi yang misalnya 4 5 tahun atau umur-umur masih SD awal, itu warna-warna yang berseberangan itu akan menjadi komplementari yang bagus. Misalnya kalau si pink ini, maka seberangnya dia adalah si hijau. Maka pink dan hijau dijadiin satu, bukan jadi satu ya, tapi dikombinasikan. Misalnya dia rambutnya pink, terus dia pakai kacamatanya warna hijau. Itu akan jadi bagus. Gitu. Dan itu akan lebih menarik mata. Gitu. Nah, ini juga beberapa teknik yang bisa aku lakukan pada saat aku membuat gambar ya. Mulai dari basic sketch-nya, terus biasanya aku akan bikin lower opacity-nya, terus bikin color block-nya, kemudian bikin tekstur atau shadow-nya. Ini kuning dan hijau. Untuk membuat eh, mangga ini kayak matang, tapi masih ada yang eh, apa namanya masih mengkelnya gitu, masih masih mudanya. Oke. Itu dari aku. Mudah-mudahan kita bisa connect lagi gitu ya di Instagram aku di pikiran.gambar
Atau kalau lihat portfolio aku dikit-dikit bisa di pikiran gambar myportfolio.com. Atau kalau mau email tanya-tanya lebih lanjut bisa di pigang.pikirangambar@gmail.com. Nah, aku sih harapannya nanti kita bisa lebih gali lagi tentang karakter ini dan kita sama-sama belajar menggunakan digital tapi dengan tradisional look gitu. Karena itu yang emang aku selalu pakai sekarang stylenya. Itu aja dari aku. Mungkin aku kembaliin ke Alma. Halo. Oke, aku bacain Q&A kah? Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Silakan ya, kalau ada yang mau bertanya langsung aja bisa tulis di Q&A. Nanti aku akan coba bacain. Ini dari Tri Andika. Saya merasa skill menggambar saya masih terpendam. Bisa kasih tips nggak Kak biar drawing saya lebih bagus? Kasih roadmap-nya buat drawing. Oke, jadi skill menggambar masih terpendam. Nah, kata kuncinya kan terpendam. Layaknya sebuah barang yang terpendam, harus di apa sih? Digali kan? Nah, cara gali itu gampang banget sebenarnya. Uh, Kamu tinggal sering-sering latihan, sering exercise. Tapi nggak cuma latihan sama exercise aja, tapi kamu juga harus berani showing itu. Nah, showing itu kemana sih yang paling aman? Mulai dari orang-orang terdekat kamu. Bisa keluarga. Kalau misalnya kalau keluarga udah, coba yuk mulai keluar teman-teman gitu. Sehingga apa sih? Satu, kita menumbuhkan percaya diri kita. Yang kedua, kita juga akan mendapat feedback. Kita bisa tahu nih respon. Misalnya teman-teman terdekat gak ngomong secara gamblang, nggak jujur gitu ya. Tapi kita bisa lihat responnya kan. Dari respon tersebut, kita bisa mereflek diri kita. Oh, kayaknya ada yang perlu harus ditambah nih. Kayaknya gue harus bikin sesuatu yang apalagi nih. Gue harus belajar lagi nih. Dan memang kuncinya adalah belajar dan practice atau exercise. Karena kalau kita belajar terus ikut seminar, training gitu ya, tapi terus kita nggak coba gitu ya, aduh beneran deh, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi tetap harus coba. Mau kita ngerasa nggak pede karena masih jelek banget nih gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena aku ngerasa ya, kalau gambar itu pasti akan progres. Kalau kamu ngelakuin terus-menerus dan selalu eh, mau apa istilahnya ya, kayak mau ngerubah gitu. Misalkan ya, oh kemarin bikinnya kayak gini, udah nyaman nih, mau coba yang lain gitu, cara yang lain gitu. Karena aku juga kayak gitu, apalagi dulu aku zamannya tradisional ya, kayak digital tuh kayaknya baru adanya cuma Adobe ya. Jadi aku semua hampir coba gitu, minyak aku coba, terus akrilik aku coba, cat poster aku coba, master apa, marker marker aku coba gitu. Jadi emang kita mengeksplorasi diri sampai akhirnya kita dapat experience semua. Nah, experience itu yang akan bikin kita jadi lebih terpapar ya dengan hal-hal itu. Coba terus showing ya gitu. Oke, lalu kemudian semoga menjawab ya. Ada anonimus nih. Halo Kak, terima kasih sebelumnya atas materinya. Sebelumnya sebagai seorang pemula dalam belajar ilustrasi, selain belajar secara tradisional terlebih dahulu sebelum digital. Secara teknik, pertama harus belajar dasarnya dulu seperti anatomi atau coloring dulu, atau learning by doing aja ya Kak. Dalam artian, sekalian aja belajar anatomi dan coloring dalam satu waktu. Ya, setuju. Jadi, gambar tuh sebenarnya nggak kayak ini dulu, terus ini dulu, enggak. Mau berbarengan tuh nggak apa-apa, gitu. Tapi sepakat nih, gitu. Kalau yang suka gambar karakter orang, anatomi itu perlu. Jadi kita belajar yang
idealnya dulu nih, anatominya dulu nih. Oh, kepala tuh sekian, bahu nih begini, terus pinggul, kaki, dengkul, betis gitu. Terus tangan, jari-jari, itu kita bikin sampai benar-benar ngerasa oke, baru deh kita bisa bikin yang tadi yang nggak proporsional, yang aneh-aneh, yang tiba-tiba misalnya bahunya lebih gede lah, leher lebih panjang lah. Karena beda loh, ketika kita sebenarnya udah punya basicnya, terus kita bikin-bikin palanya lebih gede, palanya lebih kecil, itu akan kelihatannya lebih bagus ketimbang kita yang nggak tahu proporsinya, terus kita bikin palanya lebih gede, palanya lebih kecil, itu kelihatan banget kita sebenarnya kayak kayak orang yang gimana ya, kayak kelihatan deh, pokoknya akan jadi nggak luwes gitu di dalam gambarnya itu. Itu kalau aku sih gitu ya. Oke, terus ada Jessie Carmelita. Mau tanya tips dan trik dalam menggambar khusus ilustrasi anak itu apa aja sih supaya anak-anak tertarik dengan karya kita? Kebetulan targetnya adalah anak usia 7 sampai 10 tahun. Ya tadi ya, berarti 7-10 tahun itu kan sudah sekolah. Artinya eh, kita juga harus punya cerita. Karena kalau ngomongin karakter doang, balik lagi, karakter kita ini buat apa sih? Gitu, buat produk. Kalau buat produk, ya artinya bagaimana karakter kita tersebut bisa membuat stand out si produk tersebut. Nah, kalau kita ngomongin produk ya, kita ngomongin produk dulu ya, karakter untuk produk 7 sampai 10 tahun. Artinya, anak-anak di situ dia secara visual tuh udah bagus, udah bisa kompleks. Ya, tapi mereka juga masih menerima hayalan. Jadi, jangan lupa buatlah karakter-karakter yang sudah kompleks. Artinya jangan sampai nih matanya cuma garis doang gitu ya, atau mungkin tangannya cuma bulat doang gitu ya, karena usia tersebut udah mulai kompleks nih, mereka akan tanya kok tangannya bulat doang sih gitu. Nah, jadi buat sesuatu yang lebih kompleks yang membuat mereka menarik, tapi jangan terlalu ribet ya. Terus warna-warna juga, warna-warna yang bisa menarik mereka. Terus atribut yang mereka gunakan, nah itu juga bisa ditambahkan sesuatu yang bentuknya itu imajinasi, fantasi gitu. Eh, Misalnya ya, ada dia pakai sepatu, sepatunya tuh ada sayapnya misalnya gitu. Atau dia ada topi, topinya tuh ada matanya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa 7 sampai 10 tahun tuh akan lebih suka yang kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita bikin karakter untuk cerita. Nah, ceritanya itu harus kuat. Dan ceritanya harus sesuai dengan usia tersebut. Dan karakter kita, kalau tanpa cerita yang bagus, maka juga tidak akan menarik. Gitu. Oke, lanjut lagi. Megan, mau bertanya nih Kak, cara approach klien untuk khususnya children illustration ya, untuk buku ya. Bagusnya bagaimana ya Kak? Bagi yang belum pernah sama sekali freelance di bagian ini. Oke, sebenarnya kalau buku eh, cerita ya, itu bisa ke penerbit, bisa ke penulis. Jadi ada dua itu sih, penulis atau penerbit. Kita bisa tawarin langsung melalui email, atau kita bisa DM kalau dia penulis. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menghubungkan antara freelancer sama user yang mau menggunakan. Itu misalkan Fiverr. Nah, itu juga bisa dipakai. Nanti tinggal kalian kasih aja judulnya bahwa kalian adalah ilustrator untuk buku cerita anak. Itu beberapa ya. Oke, lalu lanjut ada anonymous juga. Aku punya masalah sama mata. Aku mengalami buta warna parsial. Tapi di sisi lain aku juga pengen jadi ilustrator. Kira-kira gimana saran kakak untuk art style saya? Jujur aku ngaruh banget cara aku warnain. Oke, sebenarnya hmm, pilihannya sebenarnya tergantung kita ya. Kita mau dengan warna atau enggak. Itu bisa juga loh. Karena banyak loh karakter-karakter yang hitam putih. Itu satu. Terus yang kedua, kalau dia pakai warna pun
Jangan salah, siapa namanya pelukis Vincent van Gogh ya? Itu kan juga buta warna ya. Dan amazing juga gitu. Karena ya kalau kita ngomongin gambar sebenarnya ya warna juga jadi bagian gitu ya. Tapi kita bisa cek kok sebenarnya ketika kita bikin terus kita warnain dengan versinya kita cek aja ke orang-orang di kita gitu. Gimana nih gitu. Nah, kita coba pakemin aja dari situ. Kita gunakan rumus itu berulang-ulang sehingga itu menjadi rumusnya kita gitu. Oke, lanjut lagi. Anonymous juga, gimana sih cara belajar buat ngembangin ide kreatif yang nantinya aku tuangkan ke suatu karya, supaya karya kita ini punya maknanya sendiri. Nah, ide kreatif itu eh, banyak ya caranya. Mulai dari kita sendiri, kita coba di latihan dari eh, apa namanya, apa tuh bentuk-bentuk sederhana kayak cuman garis X doang. Terus kita mau bikin apa ya gitu. Terus dari garis cuma melengkung doang, kita mau bikin apa ya. Nah, itu bentuknya exercise yang gambar. Tapi kalau dari perilaku sehari-hari, kita bisa loh mulai dari hal-hal sederhana. Misal kita gosok gigi, yang bisa pakai tangan kanan, kita coba tangan kiri. Terus yang biasanya kita kalau sekolah lewat jalan A, kita coba lewat jalan B. Itu tuh gunanya untuk menstimulus otak kita. Suatu hal yang tidak biasa kita lakukan dan itu bisa membuat stimulus otak kita untuk menjadi lebih kreatif. Oke, lanjut lagi. Ramelia, ya. Hai Kak, dulu mulai-mulai ada proyekan gimana strugglingnya? Apa banyak dari offering service dari email kah, pameran kah, komunitas kah? Jujur saya kurang paham kalau sering ke komunitas. Komunitas gambar, komunitas buku anak, itu banyak. Ikutan aja. Nanti dari mereka banyak kok. Mulai dari lomba-lomba dulu kita ikutan. Ada kayak gini nih, training-training webinar kita ikutan. Sampai akhirnya nanti mereka suka ini nih kan ngasih kayak info ada penulis ini atau penerbit ini lagi butuh ini mau coba nggak gitu-gitu. Nah, coba aja dari situ. Oke, tips supaya hasil gambar istilah kita ketika dilihat di device dan di HP bisa sama gitu hasilnya. Biasanya aku pakai Adobe Illustrator dan hasilnya suka beda ketika dilihat di HP. Makasih. Oke, ini agak teknis ya karena memang hmm, apa device itu ngaruh banget sih. Mungkin brand tertentu akan beda gitu. Cuma nggak tahu ya, ini lebih ke preferensi. Aku kalau pakai yang Apple itu lumayan nggak terlalu signifikan gitu jauhnya. Gitu. Tapi kalau yang lain aku belum tahu nih, belum belum memastikan. Oke, Bayu. Saya basic ilustrasi tipe horor. Oke. Sempat kerja di snack anak-anak toddlers ke atas. Nah, ketika gambar anak-anak itu kesan kaku dan manly. Apa kita harus memposisikan diri sebagai anak-anak supaya ilustrasi kita terlihat menarik di mata anak-anak? Oke, betul. Ada betulnya, tapi ada juga enggak. Kadang kan kita punya style ya, yang pasti. Jadi tarikan garis kita itu akan berbeda dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kita mau memposisikan diri kita ke anak-anak, itu betul juga. Kenapa? Supaya kita bisa tahu nih, anak-anak tuh suka yang mana sih. Kalau kita agak sulit untuk memposisikan diri sebagai anak-anak, kita bisa cek sama mereka. Mereka sukanya apa sih? Mereka suka warna yang gimana? Mereka suka bentuk yang kayak apa? Karakter yang gimana? Cerita yang seperti apa? Sehingga dari situ kita bisa mendapat summary-nya nih. Oh, ternyata anak-anak usia segini sukanya kayak gini. Nah, mungkin kita bisa pelajarin di situ sehingga kita mencoba arahkan style kita ke situ. Kita nggak perlu berubah, tapi kita coba sesuaikan ke situ. Mungkin dari warnanya atau mungkin dari apa ya atribut yang dipakai gitu-gitu sih. Oke, lanjut lagi. Mohon izin bertanya, gimana caranya saya bisa ahli dalam menggambar anatomi orang yang proporsional? Karena saya masih kurang dan kadang kesusahan saat ingin menggambar orang. Mohon tipsnya.
Oke, caranya terus latihan. Karena kalau ngomongin anatomi itu di Google banyak banget. Kalau dulu aku tuh punya kayak kertas fisiknya ya. Nanti aku gambar di atasnya. Jadi aku bisa kayak aku nyeplak gitu loh, kalau orang zaman dulu bilang kan ya, dijiplak gitu ya. Nah, sebenarnya ngejiplak itu bukan mau gimana-gimana ya, tapi mau latihan biar tahu oh jaraknya antara leher ke kepala, leher sama bahu tuh kayak gini. Oh, ke pinggang begini, ke pinggul gini, ke lutut gini dan sebagainya. Gitu. Itu aja dari aku. Terima kasih Mbak Alma. Oke Apakah Kak, sudah ada? mungkin Oke. ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti teman-teman yang masih pengen tanya-tanya dan belajar lebih dalam bareng Kak Ok Ok boleh banget ikut masterclass-nya. Teman-teman ada di tanggal 17 November ya Kak ya? Ya, Betul, oke. Jadi ntar itu di tanggal 17 November, seperti biasa teman-teman kelas berbayar. Bayarnya di 100.000 aja, tapi ntar kalian bakal ajak diskusi lebih dalam lagi mengenai tema hari ini ya Mas ya? yes, betul. Nanti kita akan lebih banyak menggali tentang karakter dan cara gambarnya. Nanti aku bisa bikin dua part tuh, mungkin yang dari tradisional dulu sedikit, kemudian di digital versi aku di Procreate. Yang mana basicnya sebenarnya bisa dipakai di aplikasi yang lain. Oke, siap. Jadi teman-teman ntar boleh banget ya yang tertarik, ntar bakal kita bantu juga, ntar ada uh, tim sales kita juga yang bakal hubungin teman-teman. Kalau teman-teman mau, boleh banget langsung join aja di kelasnya Mas Ok Ok di tanggal 17 Oktober. Nah, karena waktu yang terbatas, jadi aku stop dulu recordingnya. Wait, ntar ini bisa